Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UT, kembali lagi dengan wajah baru di YouTube Universitas Terbuka Jambi, podcastnya UT Jambi, mengedukasi dan menginspirasi. Saya Desi Wulandari. Kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang menginspirasi. Siapakah dia? Beliau adalah Kepala PT Pos Indonesia, Bapak Giri Andika Wijaksana. Halo Bapak. Salam kenal. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Oke. Sahabat UT pasti penasaran nih Pak. Kita boleh kenalan dulu. Boleh Bapak. Perkenalkan sahabat UT semua, nama saya Giri Andika Wijaksana. Di sini jabatan saya Eksekutif General Manager di kantor Pos Jambi. Alhamdulillah ini kantor ke-8 saya, Mbak. Jadi di pos ini kan kami pindah-pindah juga pekerjaannya, karena pos ini kan salah satu badan usaha milik negara, sehingga untuk kantor-kantornya itu tersebar di seluruh Indonesia. Dan kebetulan untuk Jambi sendiri saya diberikan kesempatan lah untuk bisa ke sini. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan kontribusi lah untuk kota Jambi ini ke depannya. Itu aja mungkin. Sudah berapa lama Pak kira-kira di Jambi? Di Jambi kurang lebih sekitar 7 bulanan ya. 7 bulan, ya. Termasuk baru ya Pak Termasuk ya? baru. Sebelumnya di mana Pak? Sebelumnya saya di Sidoarjo. Oh Sidoarjo. Jawa Timur ya. Berarti emang keliling Indonesia Pak ya? Keliling Indonesia. Jadi penempatan pertama saya tuh di Kalimantan. Oh Kalimantan. Ya, di Balikpapan saya dulu. Pertama ke Balikpapan. Berarti emang Bapak asli Balikpapan atau enggak? Saya tuh sebetulnya asli Banten. Oh Banten. Saya orang Banten. Ya. Berarti langsung penempatan pertama di Kalimantan ya Pak? Kalimantan, betul. Boleh. Dulu kan saya kuliahnya di Politeknik Pos. Jadi memang universitas lah ya, atau politeknik yang khusus lulusannya nanti bisa bekerja langsung di pos. Dan saya masuk dari SMA ke situ, sehingga pada saat lulus langsung diterima di pos, kemudian ditempatkan di jauh dulu biar tahu Indonesia. Karena masih baru kan, begitu, pasti disebar ke seluruh Indonesia. Ya betul. Okay. Bapak boleh ceritain sedikit nih tentang PT Pos Indonesia, profilnya gimana, awal mula berdirinya, atau udah berapa tahun gitu? Oke, baik. Untuk PT Pos Indonesia, seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya. Jadi untuk PT Pos ini kan salah satu BUMN ya yang ada di Indonesia, dan merupakan salah satu BUMN yang tertua ya. Karena usia kami saat ini sudah mencapai 277 tahun. Udah lama Pak ya? Jadi sebelum Indonesia merdeka. Jadi pada saat penjajahan Belanda, nah itu adanya pos itu pada saat penjajahan Belanda 277 tahun yang lalu. Nah, kemudian seiring dengan berkembangannya zaman, jadi pos itu kan mulai dari perusahaan yang kecil, kemudian lama-lama kan berubah, bertransformasi. Nah, yang dulunya mungkin taunya pos itu cuma kirim surat, kemudian kirim uang atau wesel gitu ya. Nah, sekarang ini kami berkembang usaha-usaha baru, di mana secara umum kami ini memiliki 5 portofolio, 5 bisnis portofolio. Yang pertama yaitu untuk pengiriman surat dan paket, atau yang bisa disebut dengan bisnis kurir. Ya, itu. Kemudian yang kedua, bisnis logistik. Jadi bisnis logistik ini biasanya terkait dengan kiriman-kiriman yang beratnya di atas 30 kilo. Ya, itu biasanya. Kalau di bawah 30 kilo masih kurir. Kurir, betul. Kalau di atas 30 kilo biasanya itu dikategorikan sebagai logistik. Termasuk juga pindahan, termasuk juga pengiriman kontainer, itu kami sekarang bisa laksanakan. Kemudian yang ketiga, ini bisnis jasa keuangan atau financial service, yaitu kami berkembang ke sana. Kemudian yang keempat, kami juga ada bisnis properti. Karena PT Pos ini tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian aset-aset kami juga lumayan cukup banyak, sehingga harus ada bisnis khusus untuk menangani masalah properti ini, sehingga properti yang ada di beberapa daerah itu bisa dimanfaatkan. Ada beberapa yang kami manfaatkan untuk menjadi hotel. Kemudian ada juga kami sewakan untuk tempat-tempat
penjualan-penjualan seperti yang sekarang ini sedang kami laksanakan adanya post blok. Jadi post blok itu semacam tempat yang dipakai untuk nongkrong atau hangout dari anak-anak muda. Oh gitu. Ya, untuk di wilayah Sumatera ini baru ada satu di Medan. Di Medan. Di Medan. Itu ada Berarti post bisa blok Medan. ngopi-ngopi. Ya, bisa ngopi-ngopi, kemudian foto-foto karena memang lokasinya Instagramable ya. Artinya kalau untuk foto-foto itu biasanya lebih bagus lah gitu ya. Kemudian yang terakhir ini untuk ancillary business. Jadi ancillary business itu PT Pos ini kami ada usaha juga ya untuk yang pertama terkait dengan dana pensiun. Jadi dana pensiunan dari pegawai pos itu kami ada anak perusahaan tersendiri. Yang kedua ada universitas yang tadi saya sampaikan ya Politeknik Pos. Cuma sekarang ini ada perubahan pengembangan yang dulunya politeknik sekarang menjadi universitas yang dinamakan ULBI ya, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Itu udah berapa lama Pak? Kalau untuk ULBI ini berdirinya tahun kemarin ya. Oh baru tahun kemarin. Kalau politekniknya sendiri? Kalau politeknik itu semenjak 2000-an. 2000. Oh. Ya. Jadi pertamanya memang universitas atau politeknik itu khusus untuk pegawai pos. Jadi diklat dulunya namanya diklat. Iya. Pendidikan dan pelatihan khusus untuk pegawai pos. Nah, kemudian semenjak tahun 2000 itu berubah menjadi politeknik. Sehingga untuk mahasiswa yang bisa masuk itu tidak hanya dari kantor pos saja, tapi umum. Nah, umum. Kemudian naik lagi, berubah lagi menjadi universitas yang tadi yang saya sampaikan ULBI. Nah, kalau itu lebih umum lagi dan jurusan-jurusannya juga memang lebih ke arah bisnis ya, artinya ke arah logistik. Karena memang kedepannya PT Pos ini kami akan mengarah ke bisnis logistik begitu. Ya, itu jadi secara umum ada 5 portofolio bisnis yang saat ini ada di kantor pos. Boleh, tadi kan Bapak ada sebutin bisa jasa pindahan gitu. Ya, nah, jasa pindahan itu seperti apa sih Pak? Kayak bisa pengirim mobil kan, bisa ngirim motor juga, atau alat-alat berat lainnya. Itu seperti apa Pak? Jadi biasanya kalau untuk jasa pindahan di sini pada saat ada mitra kami atau ada klien ya, calon klien yang ingin pindah rumah misalkan. Nah, biasanya kami survei dulu, survei ke lokasi kira-kira apa saja yang akan dipindahkan, barangnya apa saja. Nah, biasanya setelah survei nanti kami tentukan kira-kira kendaraannya yang kami siapkan itu kendaraan seperti apa. Karena kan pada saat orang pindahan kan kita tidak tahu apakah banyak atau sedikit. Kadang kalau misalkan pindahannya tidak semua barang diangkut, itu kan kami hanya misalkan mempersiapkan mobil kecil saja atau L300. Tapi kalau misalkan pindahannya serumah banyak, itu mobil pusok misalkan itu kami siapkan. Jadi kalau untuk jasa pindahan biasanya kami survei dulu, kemudian kita lihat kebutuhan kendaraannya seperti apa. Nah, kemudian untuk proses pengerjaannya biasanya ada petugas kami yang datang ke rumah, kemudian mengangkut kiriman itu langsung mengantarkan ke lokasi. Jadi point to point. Jadi tidak ke kantor pos dulu, tapi langsung misalkan dari Jambi mau pindahan ke Jakarta. Nah, berarti nanti petugas kami itu datang ke rumah yang ada di Jambi, kemudian sudah diangkut semua, baru nanti saat itu langsung berangkat ke Jakarta. Langsung diturunkan di lokasi rumah barunya, seperti itu. Jadi point to point. Jadi si customer kami itu tidak perlu repot-repot lagi untuk ngangkutnya gitu ya, untuk bongkarnya itu semua kami yang dari handle. Pos berarti Pak? Dari pos semua. Ya. Jadi selain transportasinya kami juga menyediakan jasa untuk bongkar muatnya seperti layanannya. itu. Berarti sahabat UT buat yang mau pindahan nih, jadi nggak perlu repot lagi, nggak perlu sibuk lagi Pak ya. Jadi kita bisa minta bantuan dari PT Pos Indonesia. Jadi tinggal ke kami saja. Tinggal terima beres istilahnya Betul Pak ya. Betul sekali, tinggal terima beres. Nanti semua kami yang handle.
Jadi tinggal duduk manis saja. Gitu. Boleh sahabat UT ya. Kalau misalnya mau pindahan, langsung hubungin aja PT Pos Indonesia. Boleh, siap. Boleh. Ini kan PT Pos Indonesia udah lama nih Pak, udah dari 277 tahun yang lalu. Itu kan belum ada pesaing, masih satu-satunya di Indonesia jasa pengiriman. Nah kalau sekarang kan udah banyak tuh Pak pesaingnya. Betul. Nah gimana cara PT Pos Indonesia sendiri biar bisa tetap eksis dalam dunia persaingan saat ini? Oke. Kuncinya satu. Kira-kira apa menurut Pak? Jadi banyak contoh dari perusahaan-perusahaan BUMN yang saat ini memang berguguran ya. Karena satu sebetulnya yang menjadi masalahnya atau kuncinya satu, yaitu berubah. Berarti harus ada perubahan. Betul, adaptif. Jadi memang PT Pos ini dengan adanya direksi baru kami juga, ini memang mencanangkan beberapa perubahan yang terjadi mengikuti dengan perkembangan zaman. Betul. Karena kalau kita tidak berubah, ya mungkin berapa tahun ke depan tuh pos itu hanya sejarah. Jadi mungkin dulu pernah ada kantor pos, tapi sekarang sudah di museum. Ya, sehingga untuk bisa tetap eksis, kami berubah. Ya, perubahan-perubahan yang terjadi di pos saat ini yang mungkin nanti akan bisa dirasakan ya oleh masyarakat terkait dengan digitalisasi. Bahwa kami saat ini ada 2 bisnis yang kami digitalisasikan. Yang pertama terkait dengan bisnis kurir tadi. Bisnis kurir adanya aplikasi Pos Aja. Jadi aplikasi Pos Aja itu aplikasi yang menghandle atau mengakomodir kebutuhan pelanggan yang ingin mengirimkan kirimannya tapi tidak perlu datang ke kantor pos. Berarti dijemput gitu? Dijemput, betul. Jadi tinggal menginstal aplikasi itu, kemudian buatkan order kiriman, itu nanti petugas kami datang ke rumah. Datang ke rumah. Jadi kita nggak payah harus ke kantor pos lagi Pak ya? Tidak perlu ke kantor pos lagi. Karena apa? Karena kan saat ini efek pandemi juga ya. Jadi banyak orang yang mager gitu ya. Males gerak, jadi males keluar rumah. Nah, di sini kami ada aplikasi Pos Aja yang mengakomodir itu. Sehingga pada saat ada pelanggan-pelanggan online shop yang ingin mengirimkan barangnya, itu tidak perlu keluar, apalagi misalkan kondisi hujan gitu ya, atau panas, takut kepanasan dan sebagainya. Nah, kami bisa ke rumah dengan aplikasi itu. Kemudian yang kedua, di bisnis jasa keuangan kami dengan adanya aplikasi Postpay. Postpay. Betul sekali. Apa itu Pak? Jadi aplikasi Postpay itu memang kita coba memindahkan layanan kantor pos itu ke handphone lah istilahnya. Ke handphone. Ya. Jadi pos dalam genggaman lah istilahnya begitu ya. Jadi pada saat misalkan ada masyarakat yang ingin membayar listrik, air, telepon, termasuk juga SPP atau apa namanya UKT ya. UKT untuk UT itu bisa di Postpay. Bisa Pak ya? Bisa. Artinya tidak perlu datang ke kantor pos nih, tapi di handphone juga aja bisa. Betul sekali. Dan di sini untuk Postpay sendiri sistem kerjanya sama, modelnya seperti mobile banking. Betul. Jadi semua layanan kantor pos itu ada di aplikasi Postpay. Mulai dari tadi pembayaran, pengiriman juga ada. Karena sekarang ini kami mengembangkan Postpay Super Apps, di mana untuk layanan pembayaran tagihan itu juga bisa di aplikasi yang sama untuk order kiriman. Termasuk juga pada saat ada pelanggan kami yang ingin bertransaksi secara COD, cash on delivery, itu bisa diakomodir oleh aplikasi Postpay ini. Karena kan kalau COD syaratnya harus ada rekening ya. Pada saat barang diterima, nanti petugas pos menerima uang tersebut, kemudian disetorkanlah ke rekening si pengirim tadi dengan aplikasi Postpay. Begitu, berarti kita tapi kita tetap ngasih uang ke petugasnya kalau COD gitu kan, berarti? Ya, betul. Sebetulnya ada 2 pilihan. Pada saat si pelanggan itu dia mempunyai aplikasi Postpay, itu bisa cashless. Artinya bisa transfer ke Postpay-nya petugas kami. Apakah dia kayak bisa ngisi saldo ke Postpay atau transfernya ke petugas langsung? Transfer ke petugas. Berarti bukan semacam saldo, ada saldo gitu, enggak? Nah, karena kalau untuk saldo memang ada 2 cara untuk Postpay. Yang pertama bisa datang ke kantor pos,
yang kedua bisa melalui ATM atau mobile banking. Jadi kami sudah kerjasama dengan beberapa bank ya, BUMN lah, yang untuk top up postpay itu bisa dilaksanakan dari transfer dari bank. Berarti kita di UT ini kalau misalnya mau bayar UKT bisa langsung dari aplikasi itu Pak Bisa. Jadi kayak misalnya mereka nggak ada mobile banking, misalnya nggak ada bank-bank yang lain, terus tinggal download postpay aja bisa udah bayar UKT. Betul sekali. Karena untuk postpay ini sebetulnya kan sama seperti bank ya. Jadi ada rekening lah, namanya rekening giro kalau di kami. Rekening giro. Dan untuk pendaftaran ini sangat mudah sekali. Tinggal masuk ke Play Store atau App Store, kemudian ketik Postpay Super Apps ya. Postpay Super Apps. Karena ini pengembangan dari Postpay, Postpay Super Apps. Nah, nantinya tinggal diinstal, kemudian tinggal mengisikan data KTP saja. Data KTP nanti sudah otomatis terdaftar sebagai peserta pengguna dari postpay itu. Iya. Nah itu jadi sangat mudah sekali. Gampang, Pak, ya. Dan bedanya kelebihan postpay dari rekening bank. Yang pertama, untuk postpay tidak ada biaya administrasi bulanan. Tidak ada bulanan. Kalau misalnya per transaksi itu gimana Pak? Ada biayanya nggak? Kalau per transaksi ada tergantung dari mitranya. Jadi kalau misalkan untuk pembayaran listrik. Nah biasanya ya ada administrasi. Cuma memang untuk di postpay administrasinya lebih kecil dibandingkan dengan di kantor pos. Karena bedanya kan kalau di kantor pos ada bukti fisik betul. Ada resi. Nah, sehingga untuk di postpay itu buktinya kan berupa bukti screenshotan gitu. Screenshot atau PDF sehingga tidak ada bukti-bukti fisik yang dikeluarkan. Sehingga ya lebih murah lah untuk administrasinya. Jadi yang pertama tidak ada biaya ADM. Kan kalau bank mungkin ada ya. Iya ada. Jadi kalau misalkan saldonya 100.000, sekian bulan nggak dipakai, itu non aktif biasanya karena berkurang. Kalau di postpay tidak. Oh tidak Pak ya. Yang kedua tidak ada bunga. Jadi di kami itu tidak ada bunga. Artinya tidak ada potongan-potongan. Tidak ada potongan apapun. Pada saat saldo yang dimiliki oleh pengguna postpay itu misalkan 100.000, sampai kapanpun itu tetap 100.000. Berarti tidak ada pengurangan ya? Tidak ada pengurangan dan akan terus aktif. Ya, jadi tidak ada masa aktifnya sekian, tidak. Maksudnya kayak udah kekunci akunnya karena udah nggak lama buka. Ya, biasanya kalau di bank dia tidak aktif karena saldonya jadi minus misalkan ya. Nah, kalau di pos itu tidak. Di postpay itu saldonya tidak akan berubah. Berarti tetap ya Pak? Tetap betul. Itu salah satu mungkin kelebihan. Apalagi mungkin untuk orang-orang tertentu ya yang muslim yang memang agak khawatir masalah riba misalkan. Nah, itu kan ada bunga di situ ya. Nah, kalau postpay ini tidak ada karena kami sistemnya giro dan memang aturan giro itu tidak ada bunga ataupun administrasi sehingga berapapun saldonya itu akan tetap sama sampai kapanpun. Begitu. Kemudian di aplikasi postpay juga selain untuk transaksi pembayaran, kami juga bisa transfer. Jadi transfer bisa ke rekening postpay yang lain atau ke rekening bank. Jadi bisa. Misalkan dari rekening postpay mau transfer ke rekening bank BRI misalkan, BNI atau BCA itu bisa. Bisa, dari pos itu bisa. Berarti semuanya bisa download Pak ya, download sendiri di Google Play Store atau App Store? App Store, betul. Caranya gampang banget, nanti bisa coba cari-cari di YouTube ya Pak, cara mendownloadnya atau cara transfernya ya Pak? Ya, itu sangat mudah sekali kalau menurut saya. Jadi tidak begitu sulit lah untuk bisa menggunakan aplikasi itu. Oke. Kalau misalnya selain postpay kan ada pengiriman tuh Pak, pengiriman barang, terus dokumen-dokumen. Nah itu untuk harganya itu apakah pos lebih murah dibandingin sama jasa logistik lainnya supaya dia kayak daya tarik gitu kan? Jadi kita ke pos aja nih murah. Apakah seperti itu atau ada persaingannya gitu Pak? Gimana? Oke. Sebetulnya kalau untuk masalah tarif ya itu kan tergantung ya. Jadi biasanya untuk masalah tarif itu tergantung dari produk atau layanan yang diberikan. Jadi dimulai di pos itu kami ada beberapa produk mulai dari same day,
ada next day, ada reguler, ada kargo. Same day itu untuk yang sehari sampai. Artinya hari ini kirim, hari ini sampai. Next day hari ini kirim, besok sampai. Reguler biasanya maksimal 4 hari. Ada kiriman kargo. Kargo itu kiriman yang jumlahnya besar dan berat. Ada juga kiriman yang paket pos biasa. Nah, paket pos biasa ini itu relatif dia tarifnya lebih murah karena memang itu program dari pemerintah untuk kalangan masyarakat yang menengah ke bawah. Jadi kami itu ada produk khusus namanya tuh produk LPU ya, layanan Postal Union. Artinya produk-produk di pos untuk kalangan-kalangan yang menengah ke bawah. Jadi mungkin di Perjasip lain itu tidak ada. Jadi ada tarif-tarif khusus, tarif yang murah yang memang hanya ada di pos. Hanya ada di pos. Karena untuk membantu masyarakat kecil yang misalkan dia punya usaha, tapi kalau kirim lewat Perjasip lain itu mahal. Iya, betul. Di pos tuh ada. Karena memang itu program dari pemerintah untuk membantu masyarakat bisa mengirimkan kirimannya dengan tarif yang murah. Ya, tapi memang untuk tarif murah ini ada beberapa kondisi yang dibedakan dari tarif-tarif premium gitu ya. Artinya dari segi waktu tempuhnya juga memang berbeda. Ya, berbeda dengan tarif-tarif yang misalkan next day harus 1 hari ya pasti sampai 1 hari. Jadi untuk tarif sebetulnya tergantung dari produk yang dipakai. Itu artinya ada yang tarif murah, ada yang juga tarif yang premium. Tapi memang sejauh ini yang menjadi keunggulan kami itu ada 2 sebetulnya. Apa? Yang pertama masalah tarif yang tadi, kemudian yang kedua jaringan. Jaringan gimana Mas? Jaringan di pos itu kan kami tersebar di seluruh Indonesia. Iya, betul. Artinya untuk daerah-daerah pelosok, ya itu pos itu ada. Ada. Karena memang kami dari perwakilan dari pemerintah yang mengharuskan setiap daerah itu wajib ada kantor posnya. Makanya kayak ada di toko-toko kelontong itu ada logo kantor pos atau di counter HP. Nah itu beda lagi, nanti saya jelaskan. Oke, baik. Jadi kalau yang saya sampaikan tadi khusus kantor pos outlet kami. Kantor pos benar. Kantor posnya betul karena mungkin berbeda dengan Perjasip lain yang daerah-daerah tertentu kan mereka tidak sampai ya. Jadi untuk kecamatan bahkan sampai ke desa juga itu kantor pos ada. Tapi kalau Perjasip lain kan dia hanya batasannya sampai di kota saja. Sedangkan untuk jangkauan ke beberapa pelosok itu tidak sampai. Desa-desa gitu ya. Pak ya. Bahkan kami kerjasama juga dengan Perjasip lain. Jadi untuk menjangkau ya tadi. Yang Perjasip lain nih ada kirim ke Perjasip lain, tapi dia tidak mampu untuk nyampe ke pelosok pulau tertentu. Karena terlalu pelosok banget Pak ya. Perjasip itu tuh pakai kami lagi. Jadi pakai kami untuk nyampe ke sana gitu. Artinya untuk jangkauan kami lebih luas. Bahkan ke luar negeri juga. Ke luar negeri bahkan Pak. Ya. Karena kami kan kantor pos ini kan punya pemerintah ya. Dan setiap negara itu kan pasti punya kantor pos. Pasti punya. Post office di setiap daerah itu pasti ada. Ya. Terlepas dia berdiri sebagai perusahaan sendiri atau mungkin bergabung dengan perusahaan lain. Tapi di setiap negara itu pasti wajib ada yang namanya kantor pos. Dan salah satu fungsinya itu kan ada kode pos. Iya. Ya, kode pos itu kan sebagai lambang dari NKRI kalau di kita. Jadi setiap daerah itu wajib ada kode posnya. Oh iya. Wajib ada kode posnya. Setiap kecamatan, setiap daerah termasuk pulau. Jadi kalau misalkan ada pulau yang tidak ada penghuninya, itu kode posnya pasti ada. Tetap ada Pak ya? Tetap harus ada. Jadi setiap wilayah itu harus wajib ada kode posnya. Ya, karena itu sebagai salah satu penanda lah bahwa memang itu wilayah NKRI. Oh gitu. Tuh. Makanya kode pos ini sebetulnya banyak sekali fungsinya ya. Jadi bukan cuma untuk alamat saja, tapi untuk sebagai bentuk pengakuan bahwa ini wilayah NKRI. Tuh. Kadang kode pos juga dipakai pada saat orang kirim. Jadi pernah ada kejadian, ada pelanggan kirim barang. Dia tulis tujuannya itu Badung.
Badung, nggak ada M-nya. Oh, Badung. salah ketik. Ya, Badung. Tujuannya itu Bandung sebetulnya, tapi ditulis Badung. Ya. Nah, kalau dia mengisi kode pos itu kan beda ya. Beda. Badung itu tahu di mana, Mbak? Di mana, Pak? Badung tuh di Bali. Oh. Jadi salah satu nama kota di Bali itu namanya Badung. Ya. Itu kode posnya itu 8 depannya. 8 sekian. Kalau Bandung kode posnya itu 4. 4. Ya. Berarti di situ pembedanya, Pak ya? Ya. Jadi pada saat ada pelanggan kami misalkan yang tulis Badung tapi tulis kode posnya dia 4. Nah, kemungkinan besar itu Bandung. Karena memang yang kita lihat kode posnya, ya. Tapi kalau memang tidak ada kode posnya, salah nulis tujuannya Bandung tapi dia salah tulis Badung, itu kekirim ke Bali. Gitu. Jadi salah satu untuk membedakan juga. Kadang ada beberapa daerah itu yang namanya sama. Iya. Seperti Banjar. Banjar itu ada di Jawa Barat tuh ada Banjar. Ada Kabupaten Banjar. Di Kalimantan juga ada Banjar. Betul. Iya. Ada Banjar. Jadi sama-sama Banjar nih. Kalau nggak ada kode pos, ini bingung. Banjar mana kan begitu ya? Betul. Ya. Kalau ada kode pos Ada jadi kode pos, tahu. betul. Kalau Kalimantan itu depannya 7. 7, Pak ya? Ya. Jadi ini pengetahuan juga ya Iya. untuk teman-teman. Jadi penggunaan kode pos itu 1 itu untuk wilayah Jakarta. 1 Jakarta. Ya. 1 Jakarta. Jadi Jakarta tuh 1. Kemudian 2 dan 3 itu untuk Sumatera. Sumatera. Ya. Jambi ke bagian 3. Ya, Jambi ke bagian 3. Untuk Jambi ini 36. 36. 36.000. Jadi depannya pasti 36. Jadi kalau kode pos depannya 36 itu sudah Jambi. Provinsi Jambi. Oh gitu. Itu ya. Boleh. Kemudian 4. 4 tuh Jawa Jawa Tengah. Barat. Oh, Jawa Barat. Jawa Barat. 4 ya. 4 tuh Jawa Barat. Jadi kalau misalkan kode pos 4, nah itu Jawa Barat ininya. Kotanya itu pasti kota di Provinsi Jawa Barat. Kalau 5 ke Jawa Tengah. Jawa Tengah, betul. 5 Jawa Tengah, 6 Jawa Timur, 7 Bali, bukan? 7 Kalimantan. Oh, Kalimantan. Oh, jadi sepulau kesana. Kalimantan itu 7 depannya. 7. Kemudian 8 Sulawesi. 8 Bali. Oh, Bali. Ya, Oh, iya, Bali. jadi Pulau Bali itu 8. 9 Sulawesi, Papua. 9 itu wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Sulawesi 9 ya, Pak? Ya, 9. 10 Papua. 10 itu Maluku. Maluku. Dan yang terakhir 11 itu Papua. 11 baru Papua. Enggak, sorry. 9. Jadi 9 itu, jadi kode pos kami hanya 9. Hanya 9. Jadi untuk wilayah Sulawesi, Maluku ke atas itu sudah 9. Sampai ke arah Papua. Arah Papua. Ya. Berarti 9, Pak ya? Jadi 9. Jadi yang 8 itu wilayah Bali tadi. Bali, kemudian Mataram masuk ya. Wilayah Nusa Tenggara. Sorry tadi Bali dan Nusa Tenggara, Timur dan Barat itu 8. 9 itu dari Sulawesi, Maluku, Papua itu semua 9. Oh gitu. Ya. Jadi kalau misalkan ada kode pos 9, nah itu otomatis wilayah-wilayah Indonesia Timur lah. Cirinya Indonesia Timur. Nah itu penggunaan kode pos ya, yang mungkin banyak yang belum tahu juga. Iya, pasti banyak yang belum tahu. Betul. Jadi informasinya sangat berguna banget ya, Pak ya. Ya, siap. Iya. Boleh Pak, kalau misalnya di Jambi sendiri itu yang masih di bawah kendali PT Pos Indonesia Jambi itu ada berapa pos gitu Pak untuk kantornya sendiri? Oke. Jadi untuk kami di kantor pos Jambi di sini untuk penamaan kantornya ya dengan struktur organisasi yang baru itu KCU di kami namanya. Oh KCU. Kantor Cabang Utama. Jadi KCU itu kantor cabang utama. Kami membawahi 2 KC atau kantor cabang, yaitu yang ada di Morobungo dan ada di Sungai Penuh. Oh. Morobungo 1, Sungai Penuh 1. Nah di bawah KC ada lagi namanya KCP. Kantor Cabang Pembantu. Itu posisi kantor cabang yang paling bawah. Paling ujung lah, paling ujung di kami. Biasanya kalau untuk KCP itu di wilayah kecamatan. Nah, untuk pos Jambi atau KCU Jambi, wilayah kerja kami itu seprovinsi Jambi. Seprovinsi Jambi berarti terdiri dari 2 kota ya. 2 kota dan 11 kabupaten ya kalau tidak salah. Nah, itu wilayah kami seluas itu. Ya.
Di mana untuk Jambi sendiri kami ada kantor cabang pembantunya Di Jambi. di Jambi dari 1 kota dan 4 kabupaten yang wilayah Jambi yang dekat-dekat Batanghari, Muaro Jambi, daerah Tanjabar, Tanjabtim, ya, itu masuk ke wilayah kami untuk secara langsungnya. Bawahan kami itu ada 32 kantor cabang pembantu. 32 di 4 kabupaten dan 1 kota tadi. Kemudian Muaro Bungo itu ada 20 kantor cabang pembantu. Kemudian di Sungai Penuh yang 2 wilayahnya Sungai Penuh dan Kerinci itu ada 6 kantor cabang pembantu kami. Tuh. Jadi seprovinsi Jambi ya itu ada 1 KCU, kemudian ada 2 KC dan lebih dari 60 ya, lebih dari 50 lebih lah untuk kantor cabang pembantunya. Sehingga tadi yang saya sampaikan untuk sebaran wilayah kami itu banyak. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi yang masalah di toko itu ada di toko kelontong. Ya betul. Ada logo kantor pos. Ada logo kantor pos. Nah kami juga mengembangkan sistem kerjasama kemitraan yang dinamakan agen pos. Jadi agen pos itu pihak luar yang kami ajak kerjasama untuk bisa melayani transaksi yang ada di pos. Oh berarti bisa orang luar, nggak mesti pegawai kantor pos ya Pak? Betul sekali. Jadi kalau misalkan ada toko yang di toko itu ingin bisa ada layanan posnya, nah itu bisa kerjasama dengan kami menjadi agen pos, di mana nanti layanan yang diberikan oleh toko itu sama dengan apa yang kami berikan, nah begitu. Sama aja berarti Pak? Sama, ya sama. Cuma beda istilahnya, beda tempat lah. Betul. Nanti sistemnya sharing fee. Jadi dari setiap transaksi yang dilaksanakan di toko itu kami akan berikan fee untuk mereka, mitra-mitranya. Ya, dari masing-masing transaksi yang terjadi di toko itu. Oke. Nah, itu makanya di sini kami kerjasama juga gitu dengan UMKM untuk perluasan bisnis, sehingga pada saat di daerah itu kantor posnya misalkan terlalu jauh, kami kerjasama untuk keagenan tadi, sehingga dengan keagenan itu layanan pos itu tetap bisa dilayani di daerah itu. Kalau misalnya untuk pembayaran, jasa pembayarannya sendiri itu paling banyak transaksinya apa Pak? Kalau pembayaran secara umum ya, itu kami ada 4 jenis layanan. Ada 4 segmen lah. Yang pertama terkait dengan fronting. Jadi fronting itu masalah ini pembayaran pensiunan. Ya pensiunan pos. Nah, kan kita kerjasama juga dengan Taspen Asabri itu pembayaran pensiunan. Yang kedua kredit. Jadi kredit pensiunan. Jadi kalau pensiunan ada yang mau pinjam uang itu bisa di pos. Namanya itu kredit pensiunan. Kemudian yang kedua payment. Payment itu untuk yang tadi bayar listrik, telepon, bayar UKT UT, bayar kartu kredit. Nah, itu namanya payment. Ya atau billing lah gitu ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan konsvila, konsiliasi dan filateli, itu bisnis kami untuk penjualan materai. Penjualan materai. Materai perangko ya. Nah, itu di situ. Kami ada bisnis itu segmen khusus namanya konsvila. Materai ini itu sebetulnya bukan produk pos. Jadi, nah ini memang masyarakat banyak yang belum tahu ya. Jadi materai itu sebetulnya bukan punya pos, tapi punya Dirjen Pajak. Ya. Karena materai itu kan fungsinya untuk legalitas. Iya betul. Ya kalau misalkan ada perjanjian harus ada materai. Iya. Jadi kami itu pos itu hanya sebagai penjual saja. Perantara. Tapi memang dari pemerintah yang ditunjuk secara langsung itu hanya pos sebagai pihak yang ditunjuk untuk menjual itu ya. Jadi materai itu punya Dirjen Pajak, tapi yang nyetaknya Peruri betul. Jadi materai itu dicetak oleh Peruri, produknya punya Dirjen Pajak, yang ngejual kami. Kantor pos. Ya. Tapi kalau untuk perangko tuh produk kami. Perangko emang dari kantor pos. Dari kantor pos. Oh hanya materai aja yang dari. Hanya materai betul. Pajak Pak ya. Betul. Cuma sekarang kan penggunaan perangko nggak begitu banyak dipakai ya.
tahu kan? Jarang. Perangko itu fungsinya buat apa tahu ya? Ngirim dulu kan kalau untuk ngirim surat ya Pak. Ya betul. Pakai perangko. Ya pakai dulu sebenarnya bisa. Sekarang masih pakai perangko. Masih ada, masih ada. Cuma memang mungkin banyak yang belum tahu ya. Iya, Jadi Pak. perangko itu apa sih gitu ya? Perangko itu kan sebetulnya alat pembayarannya. Oh. Jadi gini, kalau misalkan kita kirim surat, itu kan nanti ditimbang beratnya Iya. berapa, kemudian alamatnya kemana. Nanti dari berdasarkan berat itu ada tarif perangkonya berapa. Oh beda-beda gitu Pak ya? Iya, misalkan dari sini ke Jakarta dengan dari sini ke Surabaya Itu beda. beda. Bentuk perangkonya Bukan, beda. sebetulnya bukan bentuk, Gimana? tapi nominal. Jadi perangko itu tuh ada nominalnya di perangkonya. Jadi itu nilai si perangko itu. Misalkan begini, kita mau kirim dari Jambi ke Jakarta. Nah tarifnya itu 5.000. Nah jadi harus beli perangko yang 5.000. Tempelkan di surat itu. Artinya si surat itu tuh sudah dibayar bea kirimnya dari perangko yang 5.000 tadi. Betul. Kalau ke Surabaya 7.000, berarti harus ada perangko yang 7.000-nya. Begitu. Penanda. Iya, itu kan sebagai bukti bahwa memang si Paket kiriman tadi, itu sudah dibayar oleh si pengirim. Nah, itu. Berarti kalau misalnya belum dibayar dari pengirim, bayar dari pengambil gitu, nggak pakai perangko gitu Pak? Ya, saat ini kan untuk pengiriman itu kan banyak yang menggunakan sistem tercatat ya. Yang di kami namanya resi. Jadi resi itu kan bukti kiriman. Iya. Jadi pada saat ada orang yang kirim, kemudian nanti dari petugas pos akan memberikan resi sebagai bukti penagihan dan bukti kiriman itu. Nah kalau dulu sebelum ada istilah resi itu kan pakai perangko. Jadi sebagai bukti bahwa memang si surat itu sudah dibayar ongkos kirimnya, perangko itu yang ditempel. Jadi si perangko itu tuh sebetulnya bukti pembayaran. Nah, bukti pembayaran. Bukan resi, kalau sekarang kan resi. Wah, ya, bukan resi. Tapi masih tetap dipakai Pak ya perangko? Tetap dipakai. Karena kan di kami ada istilah filatelis. Filatelis apa itu Pak? Jadi filatelis itu seseorang yang memang dia punya hobi untuk mengumpulkan perangko-perangko. Oh. Itu namanya filatelis. Karena gini, setiap negara itu pasti kan punya memproduksi perangko. Perangko, iya betul. Perangko. Dan perangko itu kan biasanya modelnya itu kan tergantung dari masing-masing daerah. Ya. Kalau materai itu kan modelnya sama. Semua sama materai itu. Kalau perangko itu beda-beda. Beda daerah, beda. Bukan beda daerah. Jadi beda negara. Oh, negara Pak. Ya. Jadi misalkan kita membuat perangko itu untuk misalkan kemarin ada ulang tahun Jambi. Kita buatkan perangko khusus ulang tahun Jambi, itu bisa. Oh, bisa Pak. Jadi si isinya itu tentang Jambi gitu. Ada juga perangko yang kita buat, misalkan temanya itu gerhana matahari. Jadi si perangko itu, si backgroundnya itu gerhana matahari. Itu bisa. Jadi perangko itu biasanya dibuat itu berdasarkan momen-momen tertentu. Momen-momen, iya. Ya, termasuk juga kita bisa membuat perangko sendiri dengan foto sendiri. Kita sendiri, pribadi? Bisa. Itu pengajuinnya gimana Pak? Tinggal hubungi kami. Oh. Jadi gini, namanya itu perangko prisma. Perangko prisma. Perangko prisma. Tapi tetap bisa dipakai Pak ya? Bisa. Itu sah. Jadi perangko prisma itu singkatan sebetulnya. Perangko identitas milik Anda. Oh, perangko identitas milik Anda. Ya, jadi misalkan gini, Mbaknya mau bikin perangko. Iya. Perangko tapi pakai foto kita. Itu bisa. Jadi nanti foto kita tuh ada di perangko. Ada di perangko. Untuk yang perangko prisma memang kita buatkan untuk nominal 3.000. Jadi nanti dapat satu lembar. Satu lembar perangko itu nanti ada fotonya yang besar, ada yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil ini itu bisa nanti dipakai untuk pengiriman. Tapi memang banyak juga yang dipakai untuk hiasan juga atau hadiah. Nah, begitu. Jadi namanya perangko prisma. Jadi kita mau ngirim ke luar kota, mau pakai perangko kita sendiri itu bisa Pak ya? Bisa. Biasanya untuk perangko prisma itu dipakai pada saat hari-hari raya. Kayak kemarin misalkan pas Hampers. Lebaran. Ya. Kemarin ada kita ada
ada pesanan dari dinas, ya, termasuk juga dari Pak kepala DPRD ya kalau nggak salah. Jadi pesan ke kami, jadi beliau itu mengirimkan surat ucapan ya, ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Nah di situ biaya kirim itu pakai perangko, di mana perangko itu pakai foto beliau. Jadi foto beliau ditempel di kartu ucapannya. Nah nanti dikirimkan ke kami, nanti kami sebar. Tuh. Jadi itu apa ya, bisa jadi entertain juga begitu ya. Betul. Termasuk juga misalkan untuk UT misalkan mau bikin juga bisa. Tinggal nanti kontak kami. Kalau jumlah banyak bisa inilah ya Mas ya. Bisa nego lah. Harga nego nanti. Nego. Karena memang itu jadi salah satu apa ya, keunikan tersendiri. Iyalah. Karena di perusahaan lain itu tidak ada. Hanya di pos. Hanya di pos saja. Jadi perangko Prisma itu hanya ada di kami, yang si fotonya itu bisa dipakai untuk bukti pengiriman itu. Unik ya. Jadi kalau misalnya mau bikin perangko sendiri dengan foto kita atau foto apa yang kita inginin lah. Ya, boleh, apapun silahkan, itu bisa. Misalkan senang dengan hewan peliharaannya kucing, bisa kita buatkan perangko nanti fotonya kucing-kucing semua nanti. Itu bisa. Lucu. Jadi bisa dipakai walaupun ada foto kita, apapun yang kita inginkan, itu bisa diajukan ke PT Pos, terus kita bisa pakai, itu bisa untuk pengiriman juga, tanda bisa, bukti. Betul. Bukti kalau itu. Nah, saya ada dapat informasi nih Pak, katanya bisa daftar BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Nah, itu mekanismenya kayak mana Pak? Mekanismenya kira-kira? Oke, jadi begini, kami memang sudah ada kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk bisa mendaftarkan peserta baru ya, peserta baru. Jadi di kami itu ada dua layanan BPJS TK yang bisa dimanfaatkan di kantor pos. Yang pertama terkait dengan pembayaran iurannya. Yang kedua dengan peserta baru. Peserta baru untuk BPJS TK. Nah, untuk BPJS TK ini sebagai informasi saja, mungkin ada yang belum tahu juga. Itu sebetulnya ada dua jenis pekerja. Ada yang PU, penerima upah, ada yang BPU, bukan penerima upah. Nah, apa nih Pak penjelasan dari masing-masing? Nah, kalau PU itu penerima upah, biasanya untuk jenis pekerjaan yang dia gajinya udah rutin setiap bulan. Tetap gitu. Ya, artinya gini, misalkan untuk PNS, pegawai pos, pegawai BUMN, pegawai tetap lah, guru, gitu ya. Apalagi pegawai tetap, itu PU namanya. Jadi si penghasilannya itu dia tetap setiap bulannya bisa relatif tetap. Nah, kalau BPU itu yang tidak tetap. Contoh misalkan petani atau pedagang, itu kan nggak tetap. Mungkin bulan ini dapat sekian, bulan depan ya belum tentu kan begitu. Kemudian tukang beca, itu kan jadi gini, yang dinamakan pegawai itu kan setiap ada pekerjaan. Apapun itu pekerjaan itu bisa dikategorikan sebagai pegawai. Termasuk asisten rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kalau ibu rumah tangga memang bukan pegawai. Iya, asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga lah, ya, atau babysitter, ya. Itu kan dianggap sebagai pegawai juga. Nah, untuk pos sendiri, ya, sasaran kami untuk peserta barunya khusus untuk yang BPU tadi. Khusus untuk BPU, bukan penerima upah. Karena kalau untuk PU biasanya itu langsung ke BPJS. Biasanya kalau untuk PU yang mendaftarkan itu perusahaannya. Jadi misalkan PT Pos, kami ini pegawai pos itu didaftarkan secara kolektif oleh kantor pusat. Jadi tidak secara individu. Itu kalau PU biasanya begitu. Jadi perusahaan memang tanggung jawab dari perusahaan yang harus mendaftarkan karyawannya. Betul. Nah, sedangkan untuk kerjasama kami dengan BPJS TK khusus untuk yang BPU, bukan penerima upah. Sehingga sasaran kami untuk para pekerja-pekerja yang memang ya tadi yang saya sampaikan. Penghasilannya tidak tetap. Pedagang, nelayan, petani. Nah, itu ya, itu yang coba kami bantu untuk bisa didaftarkan di BPJS TK ini. Nah, kemudian apa sih Pak keuntungannya kan begitu ya? Betul. Keuntungannya sehingga kami mau untuk mendaftarkan di BPJS TK. Sebetulnya secara umum ini ada dua keuntungan yang bisa nanti didapatkan oleh peserta baru nantinya. Yang pertama terkait dengan klaim untuk jaminan kecelakaan kerja.
JKK ya, Jaminan Kecelakaan Kerja. Jadi pada saat ada peserta yang sudah mendaftar di BPJS TK, misalkan ada pedagang lah, pedagang dia terdaftar. Kemudian dia misalkan jam 10 nih didaftarkan di kantor pos. Jam 12 kecelakaan. Di hari yang sama, misalkan seperti itu. Jam 10 didaftar di kantor pos, kemudian sudah ada bukti resi pendaftarannya di kami, kartunya juga sudah ada. Jam 12 ya kecelakaan, sudah bisa diklaim. Oh, berarti cepat langsung gitu Pak langsung. ya? Jadi keaktifan dari peserta itu pada saat sudah muncul bukti pembayarannya di kami. Ya. Sudah muncul bukti pembayaran, itu sudah bisa diklaim. Jadi yang bersangkutan tinggal dirujuklah ke rumah sakit atau ke klinik yang sudah kerjasama dengan BPJS TK. Itu cukup menunjukkan kartu pendaftaran. Bukan kartu anggota. Jadi nanti pada saat pendaftaran itu nanti akan dikirimkan melalui email untuk kartu digitalnya. Kalau kartu fisiknya ada juga Pak? Kartu fisik ada, cuma memang harus ke BPJS-nya karena di kami tidak menyediakan berarti itu. hanya mendaftar di kantor pos. Mendaftar, kemudian nanti ada kartu digitalnya yang dikirim ke email. Nah, pada saat nanti kecelakaan, misalkan kecelakaan kemudian lari ke rumah sakit, nah cukup menunjukkan kartu BPJS aja. Nanti semua biaya itu yang nanggung BPJS nantinya. Jadi si peserta itu tidak perlu berpikir, aduh gimana nih untuk biaya pengobatan nih, itu nggak perlu. Selama dia mengalami kecelakaan pada saat melakukan pekerjaan. Dan termasuk juga pada saat mau bekerja atau pulang kerja itu bisa. Misalkan pagi-pagi nih mau ke kantor, di jalan kecelakaan, itu bisa. Bisa langsung Pak ya? Bisa diklaim. Ya, nanti mungkin akan ditambahkan kronologis ya untuk kejadiannya. Gitu ya. Yang kedua manfaatnya dari BPJS TK itu akan memberikan santunan biaya kematian bagi peserta yang meninggal dunia sebanyak 42 juta. Kalau meninggal dunia. Dan itu tidak harus akibat kecelakaan. Nah itu bedanya kalau untuk meninggal dunia. Berarti tidak kalau misalnya di luar jam kerja atau gimana? Ya, pokoknya kalau meninggal dunia, selama dia menjadi peserta BPJS TK, apapun penyebabnya, kondisinya kapan, waktunya kapan, itu bisa diklaim. Gitu. Jadi nggak harus saat bekerja nggak, dan nggak harus kecelakaan dulu nggak. Misalkan meninggal gara-gara sakit, atau gara-gara tua, atau apapun itu, kalau meninggal dunia, apapun penyebabnya itu bisa diklaim ke BPJS TK. Nanti akan mendapatkan santunan sebesar 42 juta. Gitu. Nah, itu. Dan kenapa kami kerjasama dengan BPJS TK? Karena kami mempunyai jaringan dan ada kemudahan sehingga untuk daerah-daerah pelosok yang mungkin tidak terjangkau oleh BPJS TK, kami hadir di situ. Berarti bisa daftar walaupun di pelosok itu Pak, nggak harus ke KCU-nya? Oh bisa. Kan kami ada kantor cabang tadi. Ada kantor cabang pembantu tadi. Kemudian yang kedua, sebetulnya ada di Pospay juga ada. Oh, ada di Pospay. Berarti di Pospay itu ada semua Pak ya? Ada. Jadi kalau misalkan mau daftar BPJS TK, itu bisa di aplikasi Pospay juga bisa. Tinggal persyaratannya mudah. Siapkan KTP, nomor telepon, kemudian email. Ya, email itu nanti fungsinya mengirimkan kartu digital. Tadi. Kemudian penghasilannya berapa? Itu harus surat Pak ya atau enggak? Enggak, tinggal diinputkan saja. Enggak harus ada surat gaji sekian, ada surat keterangan, enggak usah. Surat keterangan dari RT enggak usah. Jadi misalkan gaji saya 1 juta ya tulis 1 juta. Kemudian pekerjaannya apa? Jenis pekerjaannya apa? Jadi hanya 5 itu aja. 5 persyaratan. KTP, nomor handphone, email, penghasilan dan jenis pekerjaannya apa. Gampang banget Pak ya. Iya, tinggal isi. Kalau memang sulit, misalkan, Pak ini saya agak susah untuk ngisi sendiri, tinggal datang ke kantor pos terdekat. Nanti dibantu oleh petugas kami. Ya, begitu. Informasi yang baru ya, ternyata semua pekerja itu bisa dapat BPJS. Dan daftarnya pun gampang banget. Cuman pakai smartphone, dari rumah kita udah bisa daftar, terus kita dapat jadi
anggota BPJS tenaga kerjaan, walaupun kita cuma petani, pelayan. Betul. Karena kan ini Mbak, ini kan program dari pemerintah juga ya. Jadi sebisa mungkin seluruh warga Indonesia itu kan tercover ya. Tercover, iya betul. Apalagi untuk yang tadi, misalkan ada jenis pekerjaan, misalkan buruh lah ya, buruh yang serabutan. Kemudian pada saat satu waktu dia misalkan kecelakaan, itu kan ya jangankan dia untuk bayar berobat gitu ya, untuk makan juga susah. Nah di sini kan kami juga ikut membantu apa ya, membantu karena jangkauan PT Pos ini ya besar, mensosialisasikan lah, karena ini kan untuk kepentingan masyarakat lah ya. Karena kita membantu itu sehingga kalau ada kondisi masyarakat di wilayah kita yang seperti itu, kita kasih jalannya begitu. Dan iurannya cukup murah sekali. Jadi hanya 20.000 per bulan. per bulannya. Hanya 20.000. Tapi ya itu pada saat ada mengalami kecelakaan, dan ini informasi dari BPJS, ada apa ya? Sudah terjadi lah, sudah ada ojek online. Ojek online Yang kecelakaan sampai dia koma, dan itu dia dirawat itu sudah cukup lama. Bahkan BPJS sampai informasinya itu sudah sampai miliaran, dan itu gratis. Wah, Semua di cover oleh BPJS. Si keluarganya itu nggak nanggung apapun, nggak diminta dong sepeser pun. Sepeser pun ya. Kemudian yang tadi yang menariknya ini, sebetulnya apa ya? Jadi manfaatnya juga banyak. Misalkan ada kepala keluarga, kemudian meninggal ya, dia peserta. Nah itu kan dapat santunan 42 juta untuk ahli waris. Ya. Itu kan lumayan ya. Artinya si ahli waris itu diberikan santunan yang lumayan cukup besar, bisa untuk usaha, gitu ya, atau untuk menghidupi istrinya dan keluarganya anaknya, keluarganya, gitu ya. Itu kan sangat membantu sekali. Iya, gitu sangat ya. membantu, Pak. Kemudian jika si peserta itu dia terdaftar minimal 3 tahun, itu pada saat si orang tuanya meninggal, bapaknya misalkan, dia punya anak kecil, itu biaya pendidikannya itu ditanggung sampai usia kuliah. Sampai kuliah, Pak? Sampai kuliah. Itu dari kecil? Dari usia SD. Itu sudah dialokasikan oleh BPJS. Tapi ada syaratnya kalau yang itu. Betul. Minimal 3 tahun jadi peserta, begitu. Jadi kalau misalkan orang tuanya meninggal, tadi bapaknya misalkan meninggal. Iya kan. Jadi ada 2. Yang pertama dapat santunan 42 juta, yang kedua anak-anaknya itu ditanggung oleh pemerintah. Melalui BPJS Desa ini untuk sekolah mulai dari SD sampai selesai kuliah. Betul sekali. Itu informasinya. Makanya di sini kami sangat ingin membantu lah ya masyarakat yang mungkin banyak yang belum tahu. Iya, pasti. Sehingga gimana caranya buat mendaftar? Ayo, kami siap untuk membantu. Di pos mana aja, yang penting kantor pos ya Pak ya. Betul Pelosok-pelosok bisa membantu. Bahkan saya sudah meminta ke teman-teman ya, keluarga pos semuanya kita minta untuk bisa menginformasikan ini. Artinya kan mungkin ada keluarga kita juga yang posisinya dia ya tadi bekerja tapi tidak tercover. Ya kita informasikan tetangga juga. Bahkan saya di komplek itu security saya tawarin mah. Iya. Soalnya gampang juga kan Pak, nggak ribet. Karena itu membantu juga pas saya informasikan. Wah masa sih Pak katanya. Iya. Karena kan manfaatnya itu yang kita lihat ya. Karena kan kita nggak tahu usia seseorang, nggak tahu kita bakalan celaka atau enggak, kan kita nggak tahu juga ya. Itu kan urusan Allah ya. Tapi kan setidaknya kita ada tindakan preventifnya lah gitu ya. Kalau misalkan ada yang kondisi seperti itu, nah itu ada bantuan dari pemerintah melalui BPJS TK ini. Gitu. Oke. Nah tadi kan Pak mitra-mitranya banyak tuh, kayak pos pembantunya yang kecil-kecil yang di counter-counter itu. Nah itu tuh semuanya bisa jadi agen atau ada syarat-syaratnya sih Pak? Yang kita mau buka pos gitu. Kalau untuk agen pos sebetulnya syaratnya mudah. Jadi ada 2. Yang pertama fisik ya. Jadi kalau fisik untuk menjadi agen pos, ya seperti yang ada di pos, dia harus punya komputer. Punya komputer, punya
printer. Printer. Ya, punya printer, kemudian mendaftar ke kami. Syaratnya ya cukup KTP, kemudian NPWP, surat izin usaha. Kalau memang dia punya usaha kotor, misalkan ada SIUP-nya biasanya atau NIB. Berarti harus yang udah punya usaha Pak ya? Sebetulnya nggak harus juga. Kalaupun memang tidak ada usaha, itu tetap bisa. Cuma kalau untuk agen pos memang harus ada lokasi. Sebetulnya itu intinya ada lokasi. Berarti disurvei dulu Pak ya? Ya, biasa kami survei dan biasanya kami ngelihat kalau jaraknya terlalu dekat dengan kantor pos, itu memang tidak kami rekomendasikan. Oh. Karena kasihan. Iya. Nanti nggak dapat dia, karena kantor pos kan. Ya, kita memang targetnya untuk daerah-daerah yang tidak ada kantor pos yang jauh dari kantor pos. Itu untuk agen posnya. Kalau yang postpay itu sendiri Pak, kalau misalnya mahasiswa jadi agennya, misal kayak dia ada temennya mau bayar UKT dari dia, itu boleh atau gimana Pak? Misalnya mahasiswa gitu. Nah, untuk mahasiswa yang tadi disampaikan kan yang agen pos itu harus ada komputer dan sebagainya, ada tempat. Nah, ada kami juga program tadi yang namanya Postpay Ranger nantinya. Namanya itu Postpay Ranger. Jadi Postpay Ranger itu misalkan mahasiswa ya, mahasiswa kita jadikan Postpay Ranger. Jadi dia tuh jadi tenaga pemasaran kami untuk memasarkan produk-produk postpay atau produk-produk jasa keuangan kami. Cukup menginstal aplikasi postpay itu di HP-nya. Pada saat ada transaksi di dia gitu ya, dia akan dapatkan fee. Gitu. Jadi misalkan gini, saya jadi postpay ranger nih. Kemudian saya sudah menginstal. Kemudian mbaknya mau beli pulsa ke saya. Nah, itu mbaknya dapat pulsa, saya dapat fee. Begitu. Jadi sistemnya itu seperti itu, sharing fee. Pokoknya semua pembayaran semua bisa pembayaran. Pak ya? Semua pembayaran yang dilakukan di aplikasi Postpay Ranger itu ya, yang saya lakukan ya, baik saya pribadi melakukan itu ataupun orang lain yang dibayarkan di aplikasi itu nanti setiap transaksi akan ada fee yang diberikan kepada saya. Berarti kita daftar dulu sebagai Postpay Ranger. Betul sekali. Nanti kami akan mendaftarkan usernya dan aplikasi nanti akan kami berikan. Sehingga nanti pakai user itu, aplikasi yang kami siapkan, nanti pada saat ada transaksi di aplikasi itu, aplikasi Postpay sebetulnya, cuma kan nanti beda user ya. Iya. Itu akan dapatkan fee. Ya. Kalau yang Postpay tadi, yang Postpay yang untuk end user itu tidak ada apa-apanya. Artinya tidak ada fee. Misalkan untuk pribadi kan Pak? Itu untuk pribadi, untuk end user. Jadi pada saat saya beli pulsa dari aplikasi itu, kemudian saya kirim uang dari situ, saya bayar listrik dari situ, kita nggak dapat. Itu nggak dapat apa-apa. Tapi kalau saya jadi Postpay Ranger, saya transaksi di situ dapat fee dari setiap transaksinya. Siapapun bisa Pak ya? Siapapun bisa. Itu. Ya. Nggak ada batasan minimum transaksi gitu per bulannya enggak. Tapi memang kami ada target. Ya, ada target. Biasa kan yang namanya marketing kan biasanya diberikan target. Ya, target itu kan seperti untuk memacu biar transaksinya lebih banyak gitu ya. Nah, di sini memang kita juga ingin nawarkan juga ke teman-teman mahasiswa ya, khususnya untuk yang mungkin di UT, kemudian untuk yang tidak begitu banyak kesibukannya ataupun mungkin sibuk tapi pengen sekalian punya penghasilan lain, itu bisa didaftarkan menjadi Postpay Ranger. Ya. Berarti nggak harus ada toko Pak ya? Nggak harus. Dari rumah aja kayak dari membuat, saya bisa bayar PLN di sini, minta tolong sama saya boleh. Betul. Dengan biaya segini. Atau mungkin anak RT gitu ya. Jadi maksudnya anak ketua RT tuh, itu kan suka kumpul-kumpul tuh di daerahnya. Nah, nanti bisa, Bu, nanti kalau misalkan bayar listrik di saya aja. Iya, saya bantu. Saya bantu. Nanti tinggal informasikan nomor rekeningnya, nanti saya bayar gitu. Artinya nggak usah datang ke kantor pos atau ke tempat lain, bisa di rumah gitu ya. Nanti saya bantu gitu. Buktinya juga nanti kita berikan bentuknya PDF. Jadi kalau misalnya kita pun mau Postpay Rangernya mau nge-printin juga nggak masalah. Silakan pakai printer Bluetooth. Iya, betul. PDF kan nanti dikirim ke WA bisa kan. Nah, itu kan lebih mudah lah ya untuk bukti pembayarannya. Sahabat UT, banyak banget ya informasi-informasi yang kita dapat dan pastinya bermanfaat terutama untuk saya Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Baiklah, kayaknya kita udah cukup lama nih bincang-bincang. Siap. Dan masih banyak lagi yang pengen saya ketahui. Nanti kita ngobrol lebih jauh lagi sama Bapak. Boleh. Kalau misalkan ada pertemuan selanjutnya, nanti kita coba bawa perangko Prisma. Oh gitu, ya. boleh. Karena tadi saya juga lupa ya, kita nggak bawa Mas. Nanti bisa nanti ditunjukin Pak ya. Kita tunjukin contoh perangko Prisma, sehingga barangkali nanti dari teman-teman mahasiswa atau masyarakat ada yang berminat untuk membuat perangko Prisma, itu nanti bisa. Murah kok ya, cuma 32.000 ya. Oh, 32.000. Mau cetak 100. Menarik 1.000. ya. Silakan. Menarik banget. Ya. Atau misalkan untuk dijadikan cenderamata pada saat mahasiswa itu lulus. Itu kan pakai wisuda misalkan ya. Yeah. Wisuda kemudian pakai perangko Prisma nanti dicetak kemudian dibingkai gitu ya. Nah, itu bisa. Itu kan kenang-kenangan. Kan biasanya kenang-kenangan dari wisuda itu di studio ya. Ada foto di studio. Nah, ini perangko Prisma. Nah, menarik itu kan bisa. ya. Nantilah kita bawa ya kalau misalkan ada kesempatan. Nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi kita ngobrol-ngobrol lagi lebih jauh, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ya, sama-sama. atas ilmunya, inspirasinya semua. Oke, sahabat UT, sepertinya kita cukup untuk ngobrol-ngobrol kali ini dengan Bapak Giri ya panggilnya, Ya, Bapak Giri. Nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi. Sampai ketemu di YouTube selanjutnya. Terima kasih. Untuk Jambi, mengedukasi dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.